Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik. Ma huwa taufik? Makna taufik adalah, ingat ulun tuan dalam kitab Jauhar Maknun halaman 32. Makna taufik adalah qalbul qudrah ala ta'ah. Diberikan sesuatu kesanggupan, diberikan sesuatu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin dan muslimat, ulun tuan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat dengan mata kepala kita bersama, cukup banyak masih saudara-saudara kita yang mungkin mereka sangat sehat daripada kita semua. Tetapi kenapa mereka tidak terpanggil? Mengapa mereka semua saudara-saudara kita tidak bisa memenuhi tempat-tempat ibadah? Jawabannya tak lain dan tidak bukan, mungkin belum ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua para hadirin ini dan ayat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat bermakna salam senantiasa selalu tetap tercurahkan kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir umat manusia dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari zaman menyembah Lata, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Ta'zim wa takrim ulun tuan yang teristimewa dan yang mulia kepada Syekh Masjid, kepada orang tua kita bersama, Tunku Haji Hasan Abdul Jalil, yang masih pada sampai pagi yang berbahagia ini masih dapat menemani kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai informasi, Tunku Haji Hasan Abdul Jalil ini merupakan orang yang paling senior, orang yang sudah dituakan di kampung Batu Timur. Maka mudah-mudahan dengan adanya orang tua kita semua, ada orang tua kami di sini, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat kepada kami, khususnya para pemuda yang berada di kampung Batu Timur. Kemudian ta'zim wa takrim dan kepada seluruh para jamaah, khususnya dari rombongan gerakan pemuda subuh yang alhamdulillah tunggu-tunggu sekalian para hadirin telah dapat hadir ke masjid kampung Batu Timur ini. Guna dan maksud tidak lain dan tidak bukan adalah di samping yang pertama untuk beribadah berjamaah salat subuh, kemudian untuk bersilaturahmi dengan seluruh para jamaah, dan yang selanjutnya adalah untuk memberikan sedikit mau'izah hasanah dalam bentuk gerakan pemuda subuh. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, gerakan pemuda subuh pada kita ini semua ini adalah mudah-mudahan dapat kita pertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, mi dan ayah sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan niat kita beriktikaf di dalam masjid. Karena apapun perbuatan yang kita lakukan, walaupun itu perbuatan kebajikan, kalau tanpa didasari dengan niat yang baik,
baik, maka perbuatan tersebut tidak ada faedah dan maknanya. Maka mari kita sama-sama berniat iktikaf. Sahaja kita beriktikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bidan ayah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada tadi malam baru sama-sama kita menyambut sebuah bulan yaitu Syahrul Mubarak, bulan Rajab, di mana setelah bulan Rajab kita nanti akan mendapat yang namanya bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru kita mendapat yang namanya bulan suci Ramadan. Yang mana dalam aturan agama para seluruh ulama-ulama mufassirin selalu mengajar kepada kita untuk selalu berdoa dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahril Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah fi syahril Ramadan. Ya Allah yang Tuhan kami, berkatilah kami yaitu dalam bulan Rajab, wa fi syahril Sya'ban, dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahril Ramadan, dan ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin, bidan ayah sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat bahwa Islam pernah bangkit dan jaya pada masa-masa sebelumnya. Panji kemasan Islam pernah berkibar pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Namun pada abad ke-15 karena berbagai faktor Islam mulai mengalami kemunduran. Perjalanan inilah setidaknya bisa membuka cakrawala pikir kita betapa penting dan esensinya sebuah generasi untuk mewujudkan dunia Islam di masa yang akan datang. Dari latar belakang tersebut, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun tuan mengajak khususnya kepada seluruh para generasi muda-mudi Islam, para seluruh pemuda-pemudi Islam, baik yang berada di Kampung Batufan Timur, umumnya di seluruh kota Luksumawi, marilah kita untuk bergabung. Apalagi ini forum yang sangat dirahmati Allah, forum yang sangat diridhoi oleh Allah, Gerakan Pemuda Subuh. Karena 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, tongkat estafet Islam berada di tangan-tangan kita semua. Maka para seluruh pemuda-pemudi Islam, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan Islam ke depan. Kita tidak mengetahui bagaimana nasib anak-anak kita di zaman yang akan datang. Maka pada hari ini kita masih bisa berbangga. Masjid ikon Kota Luksumawi, Masjid Islamic Center yang begitu indah yang telah dibuat oleh orang-orang tua kita. Begitu juga Masjid Al-Ikhlas yang begini indah yang telah dibangun oleh orang-orang tua kita semua. Tetapi tidak mustahil para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, masjid yang begitu indah yang berada di pusat kota Luksumawi akan dirubah menjadi gereja. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sebabkan kenapa? Apabila generasi-generasi yang ditinggalkan, apabila pemuda-pemudi yang ditinggalkan merupakan pemuda-pemudi yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, apabila pemuda-pemudi yang ditinggalkan merupakan bukan generasi-generasi yang Quran, maka ini semua para hadirin, ursi-ursi Tuhan, seperti Tunku Hadir Mekah kuno, yang bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua semua. Kita di rumah memiliki anak-anak, kita memiliki generasi-generasi. Marilah kita untuk mengajak mereka, untuk memberikan arahan pencerahan kepada mereka. Karena kita yang namanya orang tua mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita bilang masih hidup di atas permukaan dunia ini. Maka
kembali kepada Allah, maka anak yang soleh dan solehah itulah yang dapat membantu kita, yang dapat mendoakan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah kita kembali kepada Allah, tidak berguna lagi rumah yang bertingkat-tingkat, uang yang berlipat-lipat, mobil yang sangat berkilat, semuanya akan sirna binasa. Tetapi yang tinggal hadirin kaum muslimin, bidan ayah sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itulah anak-anak kita, generasi-generasi kita, pemuda-pemudi Islam kita yang telah kita didik, yang telah kita bina untuk membangun dunia Islam, khususnya di kota Luk Semawe. Maka saya pribadi, Tuan merupakan anggota baru daripada gerakan pemuda subuh, tapi alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan oleh pembina, oleh pengurus daripada GPS. Maka saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya insya Allah akan terus mengajak kepada sahabat-sahabat saya, kepada seluruh teman-teman saya khususnya yang berada di kampung Batu Timur. Karena teringat saya, khairul ashab may yadulluka ilal khair. Sebaik-baik sahabat adalah itulah manusia-manusia yang selalu mengajak, yadulluka, yang selalu menunjuki teman kerabatnya kepada kebajikan. Maka dengan demikian para hadirin kaum muslimin dan muslimat, bidan ayah sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita selalu bersatu baik pada pagi ini maupun pada tempat-tempat yang lain nanti, insya Allah kota Luk Semawe menjadi kota yang bersyariat Islam yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, apabila gerakan-gerakan ini kita tidak mau memperdulikan, artinya kita merasa acuh tak acuh, ngapain kita pergi, yang untungkan dia, ngapain kita bergabung, kita ini kan tidak ada apa-apa. Ingat para hadirin kaum muslimin, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di permukaan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah tersebut cukup banyak yang masih tersimpan. Artinya kita belum tahu, mungkin dengan berkat kita selalu pergi dalam gerakan pemuda subuh, di situ tersimpan, di situ terdapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan gara-gara tersebut, ketika kita pulang daripada masjid, ketika kita melihat sebuah duri yang berada di jalan, ataupun sebuah batu yang berada di tengah jalan, dengan niat yang ikhlas, kita memindahkan duri yang ada di jalan tersebut, kita memindahkan batu yang ada pada jalan tersebut, maka mungkin gara-gara tersebut kita masuk ke dalam surga Allah. Yang intinya apa? Kapanpun kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, tetap tak lain dan tidak bukan, yang harus kita cari adalah karunia ataupun fadli daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Teringat saya dalam kitab Kamsatul Maulud, Syekh pengarang kitab mengatakan, fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'asibna fa bi mahdil amri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seseorang, memberikan pahala kepada seseorang, memasukkan seseorang ke dalam surga, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena naik hajinya 25 kali, bukan karena sedekahnya sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seseorang, fa yusibna fa bi mahdil fadl, tidak lain dan tidak bukan adalah berkat karunia daripada Allah. Fadl artinya apa? Belum tentu menjadi satu jaminan ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, dia telah diberikan masuk surga oleh Allah. Belum satu jaminan ketika seseorang, ketika dia selalu berpuasa kepada Allah, dia telah dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian, walaupun itu sebagai perantara, walaupun itu sebagai wasilah untuk kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang harus kita garis bawahi, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu belum tentu menjadi satu jaminan pokok untuk menjanjikan kita masuk ke dalam surga Allah.
Begitu juga wa yu'azzibna fa bi mahdil adl. Seandainya Allah ingin mengazab sesuatu hamba, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa sesuatu hamba, itu merupakan suatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun kita telah beribadah, walaupun telah kita pergi haji, kita tidak boleh memprotes. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa saya disiksa? Padahal saya selalu berpuasa kepada Allah, padahal saya selalu berjamaah kepada Allah. Itu semua adalah di hadapan Allah, keadilan daripada Allah. Mungkin ibadah yang kita lakukan, ibadah baik itu ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sholat yang paling utama, merupakan mungkin belum sesuai dengan anjuran daripada agama. Kita masih ibadah dalam keadaan ikut-ikutan. Orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang naik haji kita naik haji. Tetapi ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Maka para hadirin, urusi urutan sidang yang masuk yang dirahmati Allah, ini masih panjang perjalanan kita untuk menuju ke dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke pintu gerbang bulan suci Ramadan, maka para hadirin, melalui tempat yang berbahagia yang saya mengajak kepada urusi urutan membantu kita semua para pemuda-pemudi generasi, pemuda-pemudi Islam, marilah kita untuk membangun, untuk bangun bangkit, untuk mencari di mana ada ilmu pengetahuan agama, di mana ada pengajian-pengajian dan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di atas permukaan dunia ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah ikut-ikutan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu wal hudatul lahu, baru kata Syekh Ibnu Ruslan. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan bi ghairi ilmin, kalau pun waktu saya masih ngaji bersama di Mesra, alif al yang ada pada al-ilm merupakan alif al-ahli din. Artinya termaktub pada pikiran orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan agama, bukan ilmu pengetahuan dunia. Maka barang siapa yang beribadah tanpa adanya ilmu pengetahuan agama, kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin, amalu mardudatun la tuqbal, tidak diterima oleh Allah. Maka ibu sekalian, sama-sama pada subuh yang berbahagia ini, sama-sama marilah kita untuk mengintrospeksi diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Bila sama-sama kita untuk menghitung berapa puluh tahun telah kita hidup di atas permukaan dunia ini, berapa puluh tahun telah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diketika sama-sama kita mengintrospeksi, apabila kita telah mengira bahwa lebih banyak kemaksiatan daripada ketaatan, bersegera kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga telah mengingatkan, khairun nas man tala umruhu fa hasuna a'maluhu, kata Rasul. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, semakin panjang umur yang diberikan oleh Allah, semakin baik pula, semakin indah pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat para hadirin, di mana tempat-tempat beribadah, baik di Batu Timur, di Bengkulu, di seluruh kota Luksumawe, hasil survei telah membuktikan bahwa lebih banyak orang tua yang beribadah daripada seluruh pemuda-pemudi Islam. Maka alhamdulillah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, gerakan kita, gerakan pemuda suku ini untuk selalu kita manfaatkan, untuk selalu kita pertahankan. Karena dengan ada gerakan ini, seluruh pemuda-pemudi yang mungkin seperti kita katakan tadi, yang memang semasa hidupnya dia belum pernah pergi untuk berjamaah salat subuh, dengan saling kita mengatakan, saling kita memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kita, setelah kita memberikan pencerahan-pencerahan, maka mungkin dia terbuka hatinya untuk pergi ikut bersama-sama dengan kita. Karena seperti yang telah MC katakan tadi, kita masuk surga jangan ingin masuk sendiri.
Mari kita ajak saudara-saudara kita. Kita ajak pertama keluarga kita. Bagaimana keadaan keluarga kita sekarang? Bagaimana keadaan anak-anak kita sekarang? Kita sangat khusyuk salat dalam masjid, tetapi bagaimana keadaan anak kita sekarang? Kita masuk ke masjid, mungkin anak kita masuk ke diskotik. Kita pergi selalu ke masjid, mungkin anak kita pergi bukan ke masjid. Itu merupakan tanggung jawab kita semua. Maka para hadirin, kaum muslimin dan muslimah, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, karena berhubung waktu dan kesempatan, marilah sama-sama kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dengan utama, kita sekarang sudah berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang syahrul barakah. Sebagai singkat kata, sedikit kita mengenal bagaimana peristiwa di balik kejadian daripada Isra Mi'raj daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berbicara lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Isra dan Mi'raj tersebut, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui dulu bahwa apa yang dikatakan dengan Isra dan apa yang dikatakan dengan Mi'raj. Karena dalam kaidah mantek, sebelum kita mengetahui sesuatu, sebelum kita ingin mengatakan sesuatu tersebut, kita harus mengetahui apa sesuatu tersebut. Dalam kaidah mantek dikatakan hukum syai' faqat tasawwur. Apabila kita ingin menghukum sesuatu, kita harus mengetahui lebih dulu apa sesuatu tersebut. Contoh para hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita ingin mengatakan bahwa ganja itu haram. Kita ingin mengatakan bahwa minuman arak itu adalah haram. Dalam kaidah mantek, sebelum kita mengatakan ganja itu haram, sebelum kita ingin mengatakan bahwa arak itu haram, kita harus mengetahui dulu apa arak tersebut, apa ganja tersebut. Artinya apa? Kita tidak boleh secara spontan. Kita perlu mengetahui bagaimana asal usulnya, bagaimana tentang dibuatnya. Kita sudah mengatakan itu halal, kita sudah mengatakan itu haram. Tetapi apabila sudah ada dalil yang jelas, yang dan apalagi dalil nanti, itu berarti sudah menyatakan dengan betul menurut ijtihad para ulama bahwa ini halal, ini haram. Karena teringat saya dalam kitab Matan Arba'in, wal halal bainun wal haram bainun. Halal itu sesuatu yang sudah jelas, haram itu sesuatu yang sudah jelas. Sedangkan yang mutasyabihat adalah yang punya istilah yang syubhat. Yang syubhat adalah ma bainal halal wal haram. Itulah yang syubhat. Apabila tidak jelas kepada halalnya, tidak jelas kepada haramnya, itu syubhat namanya. Tetapi kalau yang namanya halal, yang namanya haram dalam Islam sudah jelas. Maka dengan demikian, dalam syahr Rajab kita harus mengenal bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu singkat ini kita cuma membilang sedikit saja. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sedangkan yang dikatakan dengan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjid Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, kita harus mengetahui bahwa walaupun Nabi Muhammad SAW diperjalankan, karena kata-kata asra, kalau kita lihat dalam logah Arab, asra adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Tidak baik dan tidak bukan untuk mengambil yang namanya bagaimana tentang sholat. Dengan demikian, para hadirin kaum muslimin dan ayat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak khilaf pendapat para ulama tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berangkat pergi untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj adalah melalui roh, ada yang mengatakan melalui jasad. Tapi ijtihad, ittifaq para ulama, Rasulullah Muhammad SAW
pergi untuk diperjalankan mengambil sholat adalah dengan roh dan jasad. Artinya dengan tubuh. Itulah kata-kata diabdi. Dengan demikian, dengan adanya perjalanan Rasulullah SAW sampai pada detik ini, kita semua telah merasakan, walaupun sholat tersebut cuma 5 waktu, tetapi mudah-mudahan kita dapat mempergunakan, dapat kita lakukan setiap harinya dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan seperti saya katakan tadi, guna dan maksud adalah untuk mencari keridhaan Allah. Dengan adanya keridhaan Allah, kita akan dimasukkan nantinya ke surga Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah syarahan singkat yang dapat saya sampaikan untuk mengenai masalah bagaimana Isra dan Mi'raj. Kalau memang para hadirin dan muslimat sekalian, saya sebagai ketua panitia tergabung daripada pemuda Kampung Kota Timur dan Karang Taruna, insyaallah malam besok melalui lidah saya mengundang para seluruh para hadirin sekalian, bila sama-sama kita mendengarkan malam besok di halaman masjid kami akan diadakan dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Insyaallah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Abdul Wahid daripada Kuala Lumpur. Maka mungkin demikianlah syarahan daripada saya. Mudah-mudahan apa saja yang telah saya berikan pencerahan ilmu pada pagi yang berbahagia ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan tentunya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimah sekalian. Mungkin sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh pemuda-pemudi Islam, gerakan pemuda suku, untuk kita jalan semakin hari semakin kita meningkat. Kita selalu menunjukkan semangat kita pemuda. Karena seperti saya katakan tadi, fondasi Islam, nasib Islam ke depan termasuk tergantung pada diri kita semua. Apabila generasi kita lemah, generasi kita pemuda-pemudi Islam kita lemah, tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang sungguh sayang pemuda-pemudi sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita pertahankan dan kita mendoakan kepada Allah kita semua yang telah berhadir pada hari ini, agar Allah senantiasa memberikan seluruh kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat selalu melakukan aktivitas rutinitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.